Dipun mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka dan kita mulai majelis kita dengan bersama-sama membaca basmalah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Dan marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini masih melimpahkan rahmat nikmat karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa bermuwajahah, bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan insyaallah barokah adanya, dalam keadaan sehat insyaallah. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita, Allah akan senantiasa menambah dan meningkatkan nikmat yang dianugerahkan kepada kita dalam berbagai macam dan bentuknya insyaallah. Dan untuk keberkahan majelis kita, serta kita memohon kepada Allah untuk kesehatan seluruh keluarga kita, kelancaran rezeki kita, dan kebaikan kita dan masyarakat kita dengan wasilah Ummul Kitab Surah Al-Fatihah. Mari kita bersama-sama memohon kepada Allah untuk semua itu. Liridallah wa lisafati Rasulillah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan seluruh doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita terkait dengan kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh yang kemarin sempat kita lukir ya, jamnya atau harinya dengan Nuzhatul Muttaqin. Malam hari ini kita sampai kepada bab 2 tentang ibadah. Setelah kemarin kita berbicara tentang bab air, bab najis belum nggih? Mbon apa dereng? Sampun. Oh, najis sudah. Berarti kita lanjut kepada bab wudu. Bab najis dan mensucikannya sampun nggih. Kita lanjut ke bab wudu insyaallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu kunci dari ibadah kita ya, kemarin sudah kita bahas dalam bab taharah, itu adalah suci dari hadas maupun dari najis ya. Nah, salah satu untuk mensucikan diri dari hadas kecil itu adalah dengan wudu, dan wudu adalah kunci dari ibadah salat kita. Karenanya ini menjadi bab yang cukup penting kita perhatikan, baik memahami hukumnya maupun tata caranya. Karena kadang kita menjumpai kalau kita kemarin sudah membahasnya dalam bab niat nih, tapi sekarang kita bab wudunya lebih lengkap insyaallah. Di kitab ini bab wudu dan perkara yang berkaitan dengannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, wudu ini adalah salah satu
ibadah yang menjadi syarat untuk terlaksananya ibadah yang lain, terutama sholat. Ya. Tidak ada sholat tanpa wudu. Nah, karenanya menjadi sangat penting untuk kita membahas. Ya. Ada beberapa hal yang terkait dengan wudu ini. Di dalam bab ini, tentang bab wudu ini akan dijelaskan pasal tentang definisinya, rukun wudunya, syarat, sunnah, adab, dan perkara yang dimakruhkan dalam wudu, serta perkara yang membatalkan wudu dan cara berwudu bagi yang uzur, serta hal-hal yang dilarang bagi orang yang tidak mempunyai wudu. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang bersuci dari najis atau kotoran, yaitu dengan membersihkannya, terutama dengan air mutlak. Ya, kita bersihkan, kita cuci sampai tidak ada lagi bekasnya, baik itu warna, rasa, dan bau. Jadi kuncinya membersihkan najis itu adalah hilangnya 3 hal itu: rasa, warna, dan bau. Nah, itu kita sucikan dengan air yang, terutama air yang suci, yang mengalir. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mensucikan atau bersuci dari kotoran yang berupa najis itu merupakan toharoh hakikiyah, jadi dari najis hakiki. Adapun dari bersuci wudu adalah bersuci dari hadas, atau yang sering kita sebut dengan najis hukmiyah. Ya. Najis yang secara hukum, bukan secara maknawi, secara fisik. Ya. Tapi wudu itu adalah bersuci dari atau toharah dari hukmiyah, ya, najis hukmiyah, yaitu secara hukum. Dan bersuci terhadap toharah hukmiyah atau bersuci secara hukum ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama wudu, yang kedua mandi, yang ketiga tayamum. Nah, sekarang kita sampai kepada bab wudu. Definisi dan hukum-hukum wudu. Menurut bahasa, kata wudu dengan membaca dhammah pada huruf wawu, wudu adalah nama untuk suatu perbuatan yang memanfaatkan air dan digunakan untuk membersihkan anggota-anggota badan tertentu. Definisi inilah yang dimaksud pada pasal ini atau yang akan dijelaskan. Ia diambil dari kata berbahasa Arab al-wada'ah, al-hasan, dan an-nadhafah. Jika dikatakan wada'a ar-rajul dalam ungkapan Arab, maka ia berarti lelaki itu telah bersih atau baik atau suci. Jika kata wudu dibaca dengan fathah pada huruf wawu menjadi wudu, maka ia berarti air yang digunakan untuk berwudu. Jadi kalau wudu itu perbuatannya, kalau wudu itu adalah air yang digunakan. Wudu menurut istilah syara' adalah kegiatan kebersihan yang khusus atau perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan niat khusus. Perbuatan tersebut adalah membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala atau rambut kepala, dan membasuh kedua kaki. Definisi wudu yang lebih jelas adalah menggunakan air yang suci pada 4 anggota badan, yaitu seperti yang telah disebutkan di atas dengan cara-cara tertentu yang telah ditentukan oleh syara'. Hukum asal wudu yang diniatkan untuk digunakan melaksanakan sholat adalah fardu, karena ia merupakan syarat sah sholat.
Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jadi yang menjadi wajib itu 4 anggota badan, ya. Wajah, kemudian membasuh membasuh wajah dan kedua tangan sampai siku, kemudian membasuh atau menyapu kepala atau rambut kepala, dan membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Nah, ini kita sering menjumpai jamaah yang dimuliakan oleh Allah, artikel-artikel singkat di media sosial, ya, itu untuk mengingatkan kita. Karena kadang kita lalai terhadap hal ini sehingga menjadikan wudhu kita kurang sempurna, ya. Nah, ini nanti dalam hukum fikih itu ada bab yang disebut dengan tartib. Tartib ini berurutan, ya, berurutan. Jadi kalau kita lihat wudhunya anak-anak, biasa ya kan, karena memang anak-anak itu kalau wudhu tertibnya hilang, ya. Jadi setelah membasuh muka, tangan ini ya diginikan di keran, kanan kiri, terus yuk, ya. Kaki juga kanan kiri. Berarti tartibnya hilang. Yang namanya tartib itu adalah sesuai dengan urutannya. Nah, jadi kalau urutannya itu kanan dulu, ya berarti selesaikan dulu yang sebelah kanan sampai tuntas, baru kemudian berpindah yang kiri. Begitupun yang kaki. Nah, kalau kita lihat anak-anak kita kan begitu, yang apalagi sudah iqomah, ya, telat terus cepet-cepetan gitu, pokoknya mampu banyu bahasa Jawa nih, ya. Nah, ini jangan sampai terjadi, nanti kita pelajari lebih detail. Selain ayat 6 dari Quran surah Al-Maidah, jadi ayatnya kalau kurang lebih bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq, ya, sampai dengan siku. Fafsahu ru'usakum wa arjulakum ilal ka'bain, ya, dan basuhlah kepala, usaplah kepala atau rambut kepala dan kedua kaki sampai mata kaki. Serta sabda Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya, beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat seseorang di antara kamu yang telah berhadas hingga ia berwudu. Dan juga berdasarkan atas konsensus ulama atau ijma yang mengatakan wudu untuk salat adalah hukumnya wajib. Kadang wudu mempunyai hukum lain, yaitu sunnah, ya, wudu sunnah. Jadi wudu yang tidak khusus untuk sholat itu menjadi sunnah dalam rangka menjaga, ya, menjaga wudu kita agar setiap saat kita dalam keadaan suci. Nah, ini sunnah hukumnya. Nah, karena itu ada beberapa hal yang terkait dengan wudu ini, dia bisa berupa sunnah, bisa berupa wajib, ataupun bahkan ada yang haram. Nah, ini kita coba baca atau kita lihat pendapat para ulama madhab. Jadi hukum wudu itu terbagi menjadi 5. Ya. Yang pertama fardu. Wudu difardukan bagi orang yang berhadas apabila ia ingin melaksanakan sholat. Baik sholat itu adalah sholat fardu ataupun sholat sunnah. Dan baik sholat itu dilakukan secara sempurna ataupun tidak. Ya.
seperti sholat jenazah dan sujud tilawah. Ini tetap harus ada wudhu. Dan juga berdasarkan hadis Rasulullah, Allah tidak dasarnya adalah Al-Maidah ayat 6 tadi, dan hadis Rasulullah SAW, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kamu jika ia berhadas hingga ia mengambil wudhu. Dan hadis yang lain, Allah tidak menerima salat seseorang tanpa berwudhu. Begitu juga Allah tidak menerima sedekah yang dihasilkan dari harta khianat atau ghulul. Jadi harta yang tidak halal. Yang kedua, setelah tadi yang pertama diwajibkan bagi orang yang hendak sholat, maka wudhu difardukan karena ingin memegang mushaf Al-Quran. Ada ulama yang berpendapat demikian. Walaupun hanya sepotong ayat yang ditulis di atas kertas atau di atas dinding ataupun dicap di atas uang, hal ini karena firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Waqiah ayat 79, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Jadi ada ulama ini menurut mazhab Hanafi ya, bahwa orang yang akan memegang mushaf Al-Quran itu wajib baginya berwudu, bahkan walaupun hanya selembar ayat Al-Quran yang ditulis di atas kertas. Beliau malah mendasarkan pendapatnya kepada Quran surah Al-Waqiah ayat 79 tadi yang berbunyi la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Dan juga sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi la yamassul qur'ana illa tahirun. Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci dari hadas. Ini yang pendapat beliau. Ya, pertama fardu, yang kedua ini dari Imam Hanafi juga, wudu diwajibkan karena ingin mengerjakan tawaf. Jadi kalau tawaf itu harus dalam keadaan suci. Jadi jumhur ulama, ya, hampir semua ulama mengatakan bahwa tawaf itu wajib punya wudu. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ini dasarnya yang digunakan, at-tawafu bil baiti salatun illa annallaha qad ahalla fihi nutqa faman nataqa fihi fala yantiqu illa bi khairin. Tawaf di Baitullah itu merupakan salat. Hanya saja Allah membolehkan percakapan di dalamnya. Oleh sebab itu, barang siapa bercakap di dalam tawaf, maka hendaklah dia hanya mengucapkan perkara yang baik. Maka ketika kita pergi ke Baitullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, baik untuk haji ataupun umrah, maka para ulama menjelaskan tawaf ini sebagai pengganti dari salat tahiyatul masjid di Masjidil Haram. Jadi kalau kita masuk langsung tawaf, maka dianggap kita sudah melaksanakan salat tahiyatul masjid. Nah, kalau kita tidak berniat tawaf, karena tawaf ini ada yang sifatnya tawaf wajib, ada yang tawaf sunnah. Kalau kita sedang umroh wajib, maka tawaf ini menjadi bagian, ataupun haji, tawaf ini menjadi bagian. Tapi ketika di luar itu kita masih berada di sana, kita masuk ke dalam Masjidil Haram, maka
kita boleh sholat tahiyatul masjid kemudian duduk, atau kita langsung tawaf kemudian baru duduk. Karena kan kita dianjurkan, ya, janganlah salah seorang kalian masuk ke dalam masjid langsung duduk, tapi sholatlah 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Nah, itu hukumnya sunnah muakkadah ketika kita masuk masjid. Berikutnya, ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa tawaf bukan merupakan sholat yang sebenarnya, maka sah dan tidaknya bukan bergantung pada bersuci. Ini pendapat beliau. Tapi jumhur ulama menyepakati bahwa berwudu atau suci dari hadas dan hadas kecil adalah syarat sahnya tawaf yang kita lakukan. Berikutnya, wudu bisa berupa ibadah sunnah dalam banyak keadaan. Yang pertama, berwudu setiap kali hendak sholat. Hari ini dalam sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim, laula an asukka ala ummati la amartuhum inda kulli salatin biwudu'in au ma'a kulli wudu'in siwak. Jika tidak karena dikhawatirkan aku menyusahkan umatku, tentulah aku menyuruh mereka berwudu pada setiap hendak melaksanakan sholat, dan setiap wudu juga hendaklah disertai dengan bersiwak. Ini artinya walaupun kita belum berhadas, dereng batal, dari sholat ke sholat berikutnya disunahkan untuk berwudu lagi walaupun belum batal. Tapi baginda Nabi menjelaskannya, beliau menyuruh kita itu khawatir akan menyusahkan, maka tidak diperintahkan. Tapi kalau ini bisa kita lakukan, maka itu menjadi ibadah sunnah bagi kita semuanya. Jadi misalnya kita sholat maghrib, sudah wudhu tadi sebelum maghrib, kemudian sholat maghrib, setelah itu ada sholat lagi, sholat sunnah apa Pak? Ba'diyah maghrib. Nah, itu disunahkan wudhu lagi gitu. Tapi kalau seperti itu kan memberatkan. Ya setidaknya bukan ba'diyah maghribnya, ngisaknya kita wudhu lagi, itu menjadi sunnah bagi kita. Dan kalau seperti kayak saya itu kudu wudhu meneh biasanya gitu Pak. Wes mbuh mesti ono batale dalam bahasa Jawa gitu, dalam bahasa kita. Antara maghrib dan isya itu biasanya sudah batal. Walaupun seandainya belum batal, wudhu lagi itu menjadi sunnah. Dalam rangka memperbarui wudhu, nah itu disunahkan. Dan ini dikarenakan setiap kali wudhu digambarkan bagaikan satu cahaya yang akan menambah terang cahaya yang lain. Jadi jika seseorang memperbarui wudhu, namun dia tidak mengerjakan perbuatan apapun yang disyariatkan, maka memperbarui wudhu tersebut merupakan israf atau berlebihan. Nah, jadi kalau hanya wudhu bahasa Jawa nih, itu justru berlebihan. Tapi kalau akan melaksanakan ibadah yang lain, sholat berikutnya, itu justru disunahkan. Jadi dalam beribadah itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada yang dilarang, diantaranya adalah israf, ya, tidak hanya dalam makan. Kalau makan itu kan perintahnya kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minumlah tapi ojo nemen-nemen. Israf itu artinya kebacut, ya, kebacut itu kliwat Pak. Jadi kalau kita, kalau panjenengan dahar biasanya kan ya setengah piring sak piring. Nah ini sampai 3 piring, itu namanya berarti israf, berlebihan. Nah seperti itu. Nah sunnahnya memperbarui wudhu itu ada juga selain hadis yang tadi, salah satu hadis dari baginda Nabi, man tawaddo'a ala tuhrin kutibalahu asra hasanatin.
Barang siapa berwudu sedangkan dia masih dalam keadaan suci, belum berhadas, maka akan ditetapkan untuknya 10 kebaikan. Nah, tapi ini dalam rangka melaksanakan sholat berikutnya tadi. Tidak berlebihan dalam wudu. Jadi berlebihan itu tidak boleh. Ya. Termasuk juga dalam hal yang mungkin ingin saya sampaikan sebagai pengingat. Dalam hal niat itu sering juga kita ini israf, berlebihan. Ya, jadi berlebihan dalam hal keraguan, terutama dalam sholat. Jadi ada beberapa di antara kita itu kalau mau sholat itu diliputi keraguan. Contohnya niat sholat, sudah habis niat, yang namanya niat itu kudune pun mantep nggih. Allahu Akbar, sudah takbiratul ihram, dilepas lagi, niat lagi, sampai berkali-kali, itu dilarang. Kaidahnya adalah tinggalkanlah ya, apa yang meragukan kalian kepada apa yang tidak meragukan. Ya. Tak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Jadi kan itu kan bentuk keraguan, niatku mau wis bener porong. Nah, diulangi lagi sampai berkali-kali. Saya sering menjumpai nah, di masjid-masjid tertentu itu ada yang begitu. Sampai akhirnya imam sudah selesai baca surat pendek itu dia baru Allahu Akbar terus ikut ruku. Nah, jadi diliputi dengan keraguan-raguan itu namanya israf. Nah, tidak boleh. Jadi kalau kita sudah memancang niat, sekali saja niat itu kita ucapkan, itu sudah bagian dari menguatkan niat yang ada di dalam hati. Kemarin sudah kita bahas, maka segera kita kemudian melakukan itu dengan penuh keyakinan. Jangan ada keraguan di dalamnya. Selain itu, disunahkan agar kita senantiasa dalam keadaan berwudu. Nah, ada sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Al-Hakim, Ahmad dan Baihaqi dari sahabat Thauban radhiyallahu an. Hadisnya, beristiqomahlah dan jangan ingkar. Ketahuilah bahwa sesungguhnya perbuatan kamu yang paling baik adalah salat, dan orang yang selalu memelihara wudunya adalah orang mukmin. Jadi ini sunnah menjaga wudu, tapi tidak boleh berlebihan. Pendapat berikutnya, disunahkan berwudu ketika kita menyentuh buku-buku agama seperti buku tafsir, hadis, akidah, fikih dan lain-lainnya. Tapi jika di dalam buku tersebut ayat Al-Quran lebih banyak dari tafsirnya, maka haram hukumnya menyentuh tanpa berwudu. Misalnya tafsir, jelas itu kitab tafsir, tafsir Imam Ibnu Katsir atau yang lainnya, itu menurut beberapa ulama ini kita tidak boleh, ya, Imam Hanafi tidak boleh menyentuhnya kecuali berwudu. Kemudian sunnah berwudu ketika hendak tidur dan setelah bangun tidur, dan disunahkan bersegera melakukan wudu selepas bangun tidur. Hal ini karena sabda Nabi Muhammad SAW, saya baca terjemahnya saja. Apabila kamu hendak memasuki tempat tidur, maka hendaklah berwudu seperti wudu untuk mengerjakan sholat. Kemudian tidurlah dengan memiringkan badan ke sebelah kanan. Lalu bacalah doa, Ya Allah, aku berserah diri kepadamu, aku memalingkan mukaku ke arahmu, aku serahkan urusanku kepadamu, dan aku berlindung denganmu. Tidak ada tempat berlindung dan tempat meminta kecuali padamu. Aku beriman dengan kitabmu yang telah engkau turunkan, dan beriman dengan nabimu yang telah engkau utus. Jadi doanya seperti itu. Allahumma inni as'aluka nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika
la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Itu doanya. Atau doa yang selalu kita baca, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Nah, itu doa paling ringkas. Atau kalau bisa kita baca dulu ayat muawwidzat. Muawwidzat itu apa? Ayat perlindungan. Napa mawon? Surah Al-Fatihah. Terus ayat kursi. Terus tiga kul. Kita tiupkan ke telapak tangan kita dan kita usapkan ke seluruh tubuh kita. Permukaannya begini dari atas sampai ke bawah. Insya Allah itu akan menjadi perlindungan kita selama kita tidur dari segala yang membahayakan. Terutama yang membahayakan dari hal yang gaib. Karena serangan-serangan gaib itu sangat mungkin terjadi pada kita. Baik yang itu oleh karepnya itu apa? Oleh maunya jin atau setan itu sendiri, ataupun kadang ada orang yang menginginkan jin atau setan itu mengganggu kita. Jadi seperti itu. Sunnah lagi adalah ketika hendak mandi junub. Ya, jadi sebelum mandi besar itu disunahkan berwudu. Ya. Dan sebelum melakukan aktivitas apa? Insyaallah sudah paham ya? Ya, jadi sebelum itu juga disunahkan berwudu. Dan sing tasih kuat ketika akan mengulangi juga disunahkan berwudu walaupun belum mandi junub. Jadi seperti itu. Berikutnya disunahkan berwudu sesudah marah. Nah, karena marah itu karena wudu itu dapat meredakan kemarahan. Dan orang marah itu bisa karena sebab yang besar atau juga bisa karena sebab yang sangat sepele. Nah, ini bahaya. Makanya salah satu meredakan kemarahan adalah dengan berwudu. Juga ada yang ini terkait dengan hendak membaca Quran, mengkaji dan lain-lain terkait dengan masalah belajar agama, itu juga disunahkan untuk kita berwudu. Yang ketujuh, ini menjadi perhatian ya, berwudu disunahkan apabila hendak adzan dan iqamah. Jadi wudu dulu baru adzan. Ya, karena ada beberapa tempat itu adzan setelah itu baru wudu. Nah, ini sebaiknya wudunya didulukan ya, karena sunnah hukumnya. Termasuk berkhutbah itu harus disunahkan berwudu, walaupun itu khutbah nikah. Kemudian disunahkan wudu ketika berziarah ke kubur baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kalau berkesempatan mengunjungi Masjid Nabawi ketika hendak berziarah ke makam baginda Nabi, disunahkan dalam keadaan berwudu. Tapi biasanya kalau normalnya kita punya wudu, ya, karena biasanya kan urut-urutannya kita sholat dulu, kemudian antri masuk ke raudhah, di situ kita juga sholat dan berdoa sak mantep-mantepnya, baru kemudian keluar dan ziarah makam baginda Nabi. Ya, kita ziarahnya cukup lewat sambil mengucapkan salam kepada beliau, dan itu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Nah, sekarang katanya dibatasi hanya sekali gitu, karena sistem antriannya sekarang online. Jadi kalau sudah terdata di online, tahun berikutnya tetap nggak bisa gitu. Jadi yang sudah berkali-kali ya selamat, insya Allah itu anugerah yang luar biasa. Kemudian juga disunahkan berwudu itu ketika mengerjakan wukuf di Arafah. Walaupun bukan wajib hukumnya, tapi disunahkan. Karena memang di Arafah itu kan kita disunahkan untuk memperbanyak amal ibadah. Apakah itu zikir maupun membaca Al-Quran. Jadi disunahkan untuk kita dalam keadaan berwudu.
Dan juga ketika kita dalam melaksanakan sa'i, ya, kalau sa'i itu tidak harus dalam keadaan suci dari hadas, tapi disunahkan. Ya, ketika sa'i di Safa, antara bukit Safa dan Marwah. Dan ini dilakukan karena tempat-tempat tersebut berada dalam bagian dari ibadah. Berikutnya sunnah berwudu setelah melakukan kesalahan. Jadi seperti halnya mengumpat, berbohong, menghasut, atau perbuatan-perbuatan yang sejenisnya. Hal ini dikarenakan perbuatan yang baik dapat menghapuskan dosa yang ditimbulkan dari perbuatan yang buruk. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Bismillahirrahmanirrahim, Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu'i 'alal makarihi wa kathratul khuta ilal masajidi wa intidharus salati ba'da salati fadzalikum ar-ribat. Ar-ribat pakai ta nggih. Fadzalikumur ribat, diulang lagi. Maukah kamu jika aku tunjukkan kepada sesuatu yang bisa menghapuskan dosa-dosamu, yang bisa mengangkat derajatmu? Para sahabat menjawab, ya, mereka menjawab, mau wahai Rasulullah. Rasul bersabda, menyempurnakan atau melakukan wudu setelah melakukan perkara-perkara yang dibenci, memperbanyak langkah untuk menuju ke masjid, menunggu masa sholat setelah mengerjakan sholat sebelumnya, maka perbuatan yang demikian itu adalah ribat atau benteng bagi kamu semua. Jadi itu adalah benteng bagi kita dalam hal kebaikan. Kemudian sunnah berwudu setelah tertawa terbahak-bahak di luar sholat. Ya otomatis yang namanya tertawa ini di luar sholat. Ya. Jadi kalau kita habis dari tapi kalau usia-usia kita insya Allah enggak lah, kalau tertawa terbahak-bahak itu kayaknya nggih. Jadi lari nem-nem itu sing biasanya nek nggayu sampai terbahak-bahak. Nah, kalau kita paling nggih nek kongkong ini biasanya ya senyum atau ya walaupun tertawa itu tidak sampai terbahak-bahak. Ya. Nah, bahasa Jawa ini ngakak nih loh Pak, sampai seperti itu. Kemudian sunnah berwudu sesudah memandikan dan menghantarkan mayat ke kubur. Ya, jadi terutama bagi yang sesudah memandikan itu sunnah untuk berwudu. Nah, atau setelah kita mengantar ke kubur itu juga disunahkan berwudu. Ini berdasarkan hadis baginda Nabi, man ghassalal mayyita falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa memandikan mayat, maka hendaklah ia memandikan dirinya. Dan barang siapa menghantarkan mayat, maka hendaklah ia berwudu. Jadi kalau yang habis memandikan otomatis ya mandi kan itu ya. Kemudian sunnah berwudu dengan maksud untuk menghindar dari perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam suatu kasus. Umpamanya apabila seseorang menyentuh perempuan atau menyentuh kemaluannya dengan telapak tangan, atau sesudah dia makan daging unta, maka ia disunahkan berwudu. Karena hal ini adalah bagian atau sebagian perbedaan pendapat dari para ulama. Jadi ada ulama yang menganggap atau berpendapat bahwa menyentuh perempuan, dalam hal ini istri misalnya, itu ada yang menganggap membatalkan wudu, ada yang menganggap tidak membatalkan wudu. Ini kan sebuah perdebatan atau perbedaan. Maka sunnah menurut ini disunahkan kita berwudu saja supaya kita terhindar dari polemik yang ada. Ya, termasuk ada pendapat bahwa setelah makan daging unta itu harus berwudu. Nah, seperti itu. Ini ada silang pendapat dari beberapa ulama, sehingga ketika kita selesai atau sesudah memakan daging unta, maka sunnah hukumnya kita berwudu lagi ketika hendak melakukan atau melaksanakan sholat.
Nah, kalau kita di sini kayaknya enggak mungkinlah makan daging unta. Tapi kalau pas haji sangat mungkin, karena biasanya masakan yang disuguhkan kepada kita itu diantaranya dari daging unta. Nah, kalau zaman dulu mbah-mbah kita dulu biasanya karena banyak di sana puanas dikeringkan, terus dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Kalau kita sekarang jarang mendengar oleh-oleh daging unta, itu sudah jarang. Ya. Tapi di sana disuguhkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu tadi beberapa hal, 3 bab ya, terkait dengan wudu, ya, fardu atau wajib, kemudian sunnah. Ya. Ada berikutnya yang dihukumi makruh dan haram. Ya, makruh ini tadi mengulang wudu sebelum melaksanakan sholat, atau yang tadi kita sebut sebagai apa Pak? Israf. Jadi habis wudu masih belum sholat, wudu lagi. Nah, padahal belum batal. Nah, itu tidak boleh. Makruh hukumnya. Kemudian haram, yaitu berwudu dengan air rampasan dari seseorang. Jadi airnya itu air yang tidak halal. Itu haram hukumnya. Baik, itu tadi yang kita sampaikan malam hari ini. Berikutnya, di pertemuan berikutnya kita akan membahas bab rukun-rukun wudu. Nah, ini yang perlu nanti menjadikan perhatian yang lebih bagi kita semuanya. Untuk malam hari ini karena sudah mendekati Isya, kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam hari ini ada manfaatnya untuk kita semuanya dan menjadi ilmu yang mencerahkan kita semuanya, serta menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sepakati bahwa kita ingin dengan mengkaji ilmu ini dimudahkan oleh Allah jalan kita menuju surganya, dan kita berharap kita akan digiring berombong-rombongan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Kita cukupkan dengan istighfar dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, serta doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir, mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan. Kalau ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Rabbmu, maka janganlah kalian termasuk orang yang ragu-ragu. Dan kalau ada yang salah itu murni dari diri saya pribadi, karenanya mohon maaf dan mudah-mudahan Allah memberikan ampunan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.